Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di podcast Kursi ya, kuliah relevan dan berisi. Mangga Mangga Jali. Cali. Iya. Hari ini kita akan kalau berbicara atau membicarakan tentang psikologi ya, itu ada banyak jalur di ranah psikologi, bener ya Pak ya? Iya Kang ya. Banyak cabang-cabangnya terkait dengan psikologi ini. Termasuk yang nanti bakal kita bahas ya Kang ya, Betul. mengenai psikologi kognitif. Kognitif. Ya. Nah, gimana nih? Apa sih psikologi kognitif itu gitu kan? Gimana Kang? Nah, kalau kita mengenal satu makna psikologi ya secara umum nih, kadang banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya psikologi ini atau orang yang mempelajari psikologi ini bisa meramal orang lain ya. Wah, Bukan, iya, bukan seperti itu. Justru orang-orang yang mempelajari psikologi atau mereka yang bergelut dalam dunia psikologi itu mereka akan menggali atau mencari informasi terkait dengan perilaku manusia. Dari perilaku inilah akan muncul satu penafsiran tertentu. Nah, khusus untuk psikologi kognitif ini adalah salah satu cabang psikologi yang mereka khusus mempelajari mengenai gejala-gejala perilaku manusia atau gejala-gejala kejiwaan manusia yang dimana psikologi kognitif ini mempelajari proses mentalnya dan fokus pada bagaimana cara berpikir, kemudian melihat, kemudian mereka menginterpretasikan atau memproses semua informasi tersebut di dalam dirinya sebelum nanti disimpan ke dalam memori jangka panjang. Oh, berarti psikologi kognitif ini berkaitan dengan mental internal ya. Dari perilaku manusia itu sendiri ya Kang ya. Ya, ada prosesnya di situ. Nah, artinya di sini kalau dengan psikologi kognitif ini ya, ada banyak kaitannya, salah satunya misalkan dengan komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, itu banyak kaitannya. Karena banyak indera-indera yang nanti akan berperan fungsinya banyak ya. Dan itu nanti akan memproses ke dalam pikirannya dan nanti akan diterjemahkan dalam bentuk perilaku tertentu. Begitu. Tapi ini berbeda ya sama psikologi behavioristik berarti ya Kang? Jauh berarti ya Kang? Karena kalau behavioristik itu kan polanya dengan stimulus respon ya. Nah, justru psikologi kognitif ini adalah salah satu kajian yang melengkapi. Kalau saya mengatakan melengkapi ya. Iya. Tapi kalau para tokoh-tokoh psikologi dulu mengatakan para kaum psikologi kognitif ini mereka menentang yang tadi aliran behavioristik itu. Karena apa? Kalau behavioristik itu pure manusia itu dikendalikan oleh lingkungan luar lewat stimulus dan bagaimana nanti manusia merespon stimulus tersebut. Kalau misalkan responnya positif berarti oke stimulusnya, tapi kalau ternyata responnya negatif, nah berarti harus ada stimulus lain yang memperkuat dan itu nanti ada hubungannya dengan reward punishment. Tapi kalau kognitif berbeda. Kalau psikologi kognitif itu lebih menekankan bagaimana manusia berpikir dan mengolah informasi yang ada di dalam dirinya nanti atau informasi yang masuk ke dalam dirinya nanti diolah dan proses tersebut akan masuk ke dalam jiwa seseorang ya. Nah, sebelum nantinya dienapkan dalam proses kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku, kemudian tingkah laku dan yang lainnya seperti komunikasi dan seterusnya gitu. Berarti itu dengan psikologi kognitif lebih ke di dalam diri kita sendiri ya Kang ya? Berarti ya banyak aktivitas yang berkaitan dengan diri sendiri. Makanya ada irisan yang sangat dekat ya antara psikologi kognitif dengan komunikasi intrapersonal. Tapi kalau dilihat dari segi bahasa ya Kang, berarti kan kalau kognitif berarti berhubungan sekali sama akal berarti ya Kang. Betul. Sama pikiran ya Kang. Ya, karena di sini juga ada kaitannya dengan kognisi. Gitu. Jadi apa yang dipersepsikan, apa yang ada muncul di bahasa ya, semua kan diproses di dalam otak ya, di dalam kognisi orang. Kemudian ada terkait dengan ide, sikap, imajinasi, ada terkait dengan harapan dan seterusnya, banyak. Berarti gitu. Dari otak kita itu diproses, itulah namanya. Itu mempelajari tentang ini berarti ya Kang. Ya, misalkan begini ya, saya pegang
pulpen ini ya. Nah, ketika dipegang di bagian karetnya ini, Iya. itu kan kita ada di kulit itu kan ada sensoriknya ya, ada Reseptor sensornya, gitu ya. reseptornya. Nah, dari sini kemudian ini akan mengalir, ada sel sarafnya, ada jaringan sarafnya ya, sel sarafnya kemudian masuk ke dalam otak dan di otak diproses. Maka di otak diproses di otak nanti akan ditafsirkan. Oh, ternyata karet ini lembut, atau ternyata yang pas bagian plastiknya kasar ya. Nah, itu nanti akan masuk dan itu akan istilahnya diendapkan dalam kesadaran atau dijudikan dalam bentuk tingkah laku. Kalau misalkan ternyata tidak nyaman ya ini pulpen akan disimpan dan tidak akan digunakan lagi. Tapi kalau ternyata disimpan, oh ternyata membuat satu kenyamanan ya. Nah, kenyamanan ini nanti akan disimpan di dalam memori, di dalam kesadaran yang untuk jangka panjang ya, dan ini pasti akan dicari lagi pulpen ini. Begitu. Berarti tergantung apa yang kita tangkap dari misalkan tangan gitu ya. Betul. Penglihatan gitu diproses sama otak kita gitu Ya, Kang ya, betul, berarti. betul begitu. Tapi di sini berarti kajiannya soal kajian dari psikologi kognitif ini berarti cukup luas berarti ya Kang? Ya, betul. Banyak arahannya ya. Kajian-kajiannya itu. Tapi sebelum kajian saya mencoba ini dulu ya, cerita tentang perkembangan psikologi kognitif ini. Jadi dulu di awal mulanya itu berkembang pemikiran Aristoteles dan Plato ya. Nah, di mana Aristoteles dan Plato ini dua orang ini kan antara guru dan murid ya. Iya benar. Masih ingat nggak siapa yang jadi gurunya? Kayaknya Aristoteles sih. Betul. Aristoteles yang jadi gurunya. Nah, kemudian Plato itu murid dari Aristoteles ya. Nah, mereka ini memikirkan atau mengkaji bagaimana tentang pengetahuan ya, tentang dunia serta alam. Nah, Plato punya satu pendapat bahwasanya manusia itu mendapatkan pengetahuan melalui cara penaklukan. Berarti ditaklukkan gitu ya. Secara logis. Oh, Nah, secara logis. Jadi ada logika yang bermain kalau menurut Plato. Yang kemudian disebut dengan aliran rasionalisme. Rasionalisme. Nah, ini patokan awalnya, tonggak awalnya dari situ. Nah, kemudian muncul ada tokoh-tokoh yang lain, ada Wilhelm Wundt, kemudian di abad 18 sampai 19-an ya. 1920-an kalau tidak salah, usia beliau itu sampai 1920. Nah, ini dia ahli ahli psikologi dari Jerman, yang dimana beliau ini mendirikan sebuah laboratorium psikologi khusus. Nah, dia mengamati ya, memahami bagaimana proses perpindahan cara berpikir manusia. Nah, sehingga di sini Wundt ini juga menunjukkan bahwasanya dia juga mengikuti aliran strukturisme. Nah, di sini Wundt itu mengatakan bahwasanya bagaimana seorang manusia berpikir, kemudian dari sini beliau menangkap bagaimana manusia berpikir ini, mempelajari bagaimana mereka mengetahui sesuatu, dan dari pengalaman apa yang mereka pikirkan ini menunjukkan sebuah tingkah laku tertentu. Begitu. Berarti berdasarkan pengalaman ya kan? Ya, betul. Nah, yang berikutnya ada Thorndike. Nama lengkapnya Edward Lee Thorndike. Gitu. Nah, beliau lahir 1874 sampai usianya itu sampai 1949. Nah, masih ingat ya dengan Thorndike? Thorndike ini dia sebetulnya menganut aliran behaviorisme ya. Nah, dari sinilah banyak banyak kritikan terhadap aliran tersebut, dan mulai banyak hasil penelitian banyak tentang artikel penelitian ini, yang itu untuk melengkapi, saya menggunakan kata melengkapi ya, karena ilmu itu tidak dalam artian mempertentangkan, tapi ilmu itu ada yang berikutnya ini dalam rangka melengkapi ilmu yang sudah ada sebelumnya. Iya, benar. Setuju. Ini melengkapi banyak hal yang tidak diamati, banyak hal yang tidak dikaji oleh aliran behaviorisme. Nah, di dalam aliran behaviorisme itu kan mengatakan bahwasanya perilaku manusia dari stimulus respon. Padahal ketika di dalam diri manusia itu dia melakukan sebuah proses berpikir. Inilah hadirnya psikologi kognitif, begitu. Nah,
eh, kalau tadi terkait dengan apa kajian ya, nah kajian apa saja sih yang menjadi eh, kajian dari psikologi kognitif ini ya? Kalau kita lihat ada beberapa aspek-aspek yang menjadi fokus perhatian dari psikologi kognitif. Nah, yang pertama ada kognisi sebagai sebuah proses yang utamanya unggul, Kognisi. mainnya gitu. Nah, di sini karena kalau kita dalam psikologi kognitif pasti ada kognisi sebagai subjek utama dalam mempelajari. Nah, di sini psikologi kognitif ini akan mempelajari bagaimana proses mental atau aktivitas seseorang. Nah, contohnya begini ya, bagaimana sebuah proses persepsi terjadi. Ada persepsi, ada asumsi ya. Iya, benar. Nah, nanti akan dibahas di tema berikutnya kalau kita mengkaji tentang ini, karena panjang gitu terkait dengan persepsi dan asumsi ya. Kalau 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 asumsi itu sesuatu yang pernah kita jalani ya. Asumsi itu yang pernah kita jalani. Ya, artinya ada pengetahuan dari pengalaman, entah itu pengetahuan hasil baca atau dari pengetahuan pengalaman ya. Nah, masuk ke dalam diri kita dan itu terjadi telah terjadi lah. Nah, itu disebut dengan Asumsi tadi. asumsi. Nah, yang berikutnya adalah persepsi. Kalau persepsi itu belum pernah terjadi. Hanya dalam bagaimana otak mempersepsikan atau otak menafsirkan sesuatu dan menganalisis ya kemungkinan apa yang akan terjadi. Nah, itu persepsi. Jadi itu muncul di kognitif, dan di aspek kognitif ini banyak kajiannya. Ya mungkin nggak cukup untuk satu video ya Kang ya. Betul. Dan nanti kita akan bahas khusus ya, khusus. Nah, di kognisi ini, di persepsi atau asumsi ini nanti akan meningkatkan kemampuan bagaimana seseorang menyelesaikan permasalahan. Nah, yang berikutnya ada kajian tentang atau aspek berikutnya ada kajian tentang proses persepsi tadi yang sudah saya katakan ya. Yang berikutnya ada ingatan. Nah, berarti sangat berhubungan tadi juga dari namanya juga kognitif ya. Ya, Dari betul. akal, berarti ya sangat erat kaitannya sama ingatan ya Kang ya. Ya, betul. Nah, contoh begini. Ketika kalian mempelajari sesuatu, kalau merasa pernah mempelajarinya mungkin akan merecall kembali. Tapi kalau itu belum pernah dipelajari, atau termasuk misalkan kajian hari ini belum pernah dipelajari, belum pernah dikaji, maka itu akan masuk ke dalam diri kita dan itu diolah dulu. Kalau menurut aliran psikologi kognitif itu diolah dalam kognisi, nanti akan disimpan ke dalam ingatan jangka panjang, akan disimpan dalam memori jangka panjangnya atau memori yang terdalamnya gitu ya, ingatan terdalamnya. Nah, kalau ingatan ini itu kan yang untuk yang terpanjangnya ya. Nah, kemudian nanti ada dalam proses belajar itu, kalau kita baca bukunya, nah itu akan recall kembali. Di recall lagi. Ya, betul. Jadi kalau menurut psikologi kognitif ya, pola perilaku manusia itu bukan dari stimulus respon saja, tapi bagaimana apa yang sudah distimuluskan dan itu nanti akan tersimpan di ingatan yang terdalam. Nah, si ingatan yang terdalam ini kan tidak begitu serta-merta mudah untuk diakses. Nah, kita perlu ada stimulus lain yang itu untuk mengungkap kembali, menggali lagi. Ya, betul. Jadi beratnya kalau emas itu dimunculkannya lagi bagaimana? Iya. Makanya aliran kognitif atau aliran psikologi kognitif ini punya persepsi ya, bahwasanya kalau untuk memunculkan lebih bagus lagi maka harus sering untuk merecall lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah kan sudah belajar ya, mempelajari sesuatu. Nah, itu kalau bagusnya setelah pulang itu dibaca dulu. Nah, artinya nanti akan ada informasi yang terus menerus dan itu nanti akan masuk ke ingatan yang terdalam, memori yang terdalam. Nah, nanti bagaimana cara merecallnya? Di beberapa waktu berikutnya itu dibaca lagi gitu. Sehingga konsep menghafal itu bukanlah artian untuk mengingat, bukan hanya untuk mengingat sebuah definisi ya, misalkan psikologi kognitif adalah bla 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 seterusnya. Bukan, tapi bagaimana sih ingatan ini akan bisa di recall. Kalau kita semakin mudah merecall, maka ketika ujian itu akan mudah untuk diungkapkan, akan mudah untuk dipanggil. Nah, maka
Kalau mudah untuk dipanggil artinya kita mudah untuk ingat, maka jawaban pun semua pertanyaan yang terkait dengan ujian itu akan mudah untuk dijawab. Gitu Jadi Kang Panji. jadi ini mempelajari tentang proses gimana kita menggali informasi, menyimpan gitu ya Kang ya. Betul, itu diingatan ya. Bagian Diingatan. salah satu bagian aspek dari kajian Psikologi psikologi kognitif kognitif. ini. Apa yang dipelajari di kognisi ini nanti akan kita pelajari lebih dalam. Yang berikutnya ada ingat nggak? Kita ini ngobrol menggunakan apa? Menggunakan ya bahasa mungkin. Betul. Teman-teman ingat ya. Semua komunikasi itu pasti menggunakan bahasa. Dan bahasa ini juga merupakan bagian dari kognisi. Oh gitu ya Kang ya. Iya. Nah, kenapa kita bisa memahami bahasa satu sama lain? Ya karena mengingat. Betul, karena diingat. Jadi kesepakatan bahasa itu kan kesepakatan banyak orang yang itu menjadi sebuah norma tertentu dan itu berlangsung turun temurun regenerasi. Makanya itu menjadi sebuah bahasa dan di sini ya itu menjadi sebuah komunikasi ya. Kalau sudah turun menurun menjadi satu norma, menjadi sebuah komunikasi, maka dapat disepakati itu adalah maksudnya yang sama. Contoh begini, ini bagaimana bahasa dan budaya mempengaruhi sebuah proses kognisi ya. Kalau di Jawa yang disebut dengan gedang itu apa? Gedang tuh di Jawa pisang. Beda lagi kalau di Sunda itu disebutnya dengan cau. Oh di Betul Sunda nggak, cau teman-teman? itu ya? Di Sunda cau, di Jawa gedang ya. Pisang gitu. Pisang, gedang itu pisang ya. Kalau di Sunda yang disebut dengan pisang itu adalah cau. Beda bahasanya. Kalau orang tidak mengetahuinya itu akan menjadi satu miskomunikasi. Makanya dalam komunikasi ini juga ada sebuah proses kognisi dan ada sebuah kesepakatan norma yang disepakati bersama. Contoh saja, mungkin teman-teman yang lain belum kenal karena apa? Sekarang sudah hilang. Ada yang disebut dengan beca. Beca, oh ya. Beca ya. Nah, yang kita kenal apa beca itu? Ya, roda 3 mungkin. Transportasi roda 3 gitu kan. Tapi kalau bicara tentang beca di Majalengka itu adalah beda. sebuah makanan. Di Majalengka beda, itu nama Beda. makanan berarti ya. Makanan gitu. Makanya beca, beton, tahu beton? Beton ini apa? Bangunan, Kang. Kalau beton di Majalengka itu beda lagi. Itu adalah kalau tidak salah ya, kalau tidak salah beton itu biji buah nangka. Biji buah nangka itu namanya beton berarti. Beton. Makanya hati-hati dengan orang Majalengka, mereka sakti. Beton saja dimakan. Waduh. Nah, ini bahasa, ada sebuah proses, karena kenapa beda-beda ya? Karena ada sebuah proses kognitif di dalamnya. Dan ketika seseorang berbicara dengan orang yang berlatar belakang budaya, yang itu kan berdampak kepada bahasa. Iya. Nah, ketika kita menikmati atau memahami bahasa tersebut, itu akan menghasilkan pemahaman yang berbeda ya. Nah, tapi yang membedakan begini, ini hebatnya sebuah manusia yang mempunyai kemampuan kognisi yang berbeda dengan makhluk yang lain ya. Kalau orang ini mempunyai karakteristik jenius ya orang ini ya, itu dia akan lebih cepat untuk memahami bahasa. Betul, bahasa ini. Makanya kalau ingin melihat seseorang ini jenius atau tidak, lihat ketika dulu waktu kecilnya, dia perkembangan bahasanya lebih cepat atau enggak. Biasanya orang yang perkembangan bahasanya lebih cepat, penguasaan bahasanya lebih cepat, itu akan lebih cepat juga. Atau dia menggambarkan karakteristik anak yang jenius juga, begitu. Ada yang berikutnya, Kang Panju, ada penalaran. Ya, nah penalaran di sini apa ya, ibaratnya itu kemampuan seseorang dalam mengkaji sesuatu itu untuk mempertajam. Jadi ketajaman seseorang dalam menganalisis sesuatu. Nah, dia tidak akan menganalisis, tidak akan mengupasnya hanya dari satu sisi. Jadi orang-orang yang memang punya kemampuan kognisi atau kognitif yang tinggi, itu dia akan mengkaji dari berbagai sisi, dan itu dalam waktu yang sangat cepat. Jadi yang tidak seperti itu. Tidak satu sisi doang ya, gitu ya. Kalau ini mic ya. Nah, orang-orang yang mempunyai penalarannya bagus, dia akan melihatnya bukan hanya dari sisi depan ini saja, atau dari sisi teman-teman di sini ya, bukan dari sisi ini saja, tapi dia bisa menganalisis dari sini lingkarannya, dari atas, dari bawah, dari semua sudut dia bisa analisis. Nah, itu terkait dengan kemampuan penalaran. Semakin tajam semakin bagus, begitu.
Bagaimana melatihnya? Yaitu tetap harus bisa dilatih dari sejak kapan? Sejak dini. Sejak dini pastinya ya. Betul. Yang terakhir ada tentang persoalan. Nah, di sini apa ya? Bagaimana sikap dan perilaku manusia dalam mencerminkan masalah yang sedang mereka hadapi. Bagaimana menghadapinya terkait dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Makanya di dalam Islam itu kan dikatakan ya, Allah itu memberikan satu ujian bukan sebagai sebuah beban ya, Beban ke tapi manusia. itu dijadikan sebagai sebuah bagaimana cara Allah untuk menaikkan derajat. Derajat itu bukanlah artinya naik tingkat ya, bukan, tapi bagaimana dia mempunyai sebuah kemampuan untuk menganalisis secara cepat, mengambil sebuah keputusan secara cepat pula. Gitu. Itu Kang Panjul. Berarti dari proses persepsi, ingatan, bahasa, terus penalaran, terus tadi persoalan saling berhubungan berarti ya Kang ya? Betul. Dari awal persepsi kita memandang sesuatu, terus menangkapnya menjadi sebuah, diproses menjadi sebuah ingatan, Betul. memori jangka panjang atau jangka pendek mungkin ya kan, Ya. terus disampaikan melalui kemampuan bahasnya masing-masing gitu. Itu semuanya itu saling berhubungan di psikologi kognitif ini ya kan? Ya, betul. Bahkan kalau kita bicara tentang ingatan, nah tentang ingatan ini teman-teman ada dua bagian. Yang pertama lupa ya benar. Yang kedua ingat. Nah, nanti kenapa bisa lupa? Karena kita untuk meng-recall informasi yang ada di memori terdalam itu perlu waktu. Satu itu. Yang kedua memang informasi itu, ingatan itu akan ditutup oleh aktivitas-aktivitas lain yang itu lebih bermakna bagi dia. Maka itu akan nanti prosesnya sangat berat juga. Maka bisa saja ada lupanya di situ ya, makna lupa. Ingatan ini ada sebuah kondisi bagaimana dia mengingat dan lupa itu tadi. Nah, ini juga sebuah proses kognitif yang terjadi. Jadi terkait dengan lupa ini karena banyak faktor ya. Kalau menurut psikologi kognitif mengatakan kenapa seseorang bisa lupa, karena bisa tertutup oleh informasi yang lain atau tidak bermakna bagi dirinya, sehingga kejadian tersebut itu tidak begitu dihiraukan atau lupakanlah. Pernah melihat truk di belakangnya ada tulisan dan ada gambar, itu biasanya kan gambarnya ada perempuan, ada bagus lah, menarik ya. Ingat nggak ada sebuah tulisan yang menurut Kang Panjul itu menarik dan sekarang diingat? Ya kayak kalau saya ingat ya Kang ya, kayak pulang malu nggak pulang rindu gitu. Teman-teman pernah melihat tulisan itu? Ya pasti mungkin bisa jadi ya, bisa ya. jadi. Nah, coba ingat di mana ngelihat tulisan seperti itu. Kenapa bisa ingat sekarang? Itu karena bisa jadi begini, kalau menurut aliran psikologi kognitif ya, hal itu ketika dibaca artinya kan ada sensori yang masuk ke dalam diri kita, itu lewat apa? Lewat mata. Lewat mata masuk ke dalam pikiran kita dan kemudian dianalisis dan dikontraskan, nanti bertemu dengan apa yang dirasakan saat itu juga ya. Nah, mungkin saat itu ketika baca jadi lucu ya, jadi lucu atau misalkan mengingat sesuatu. Karena apa? Karena memang ada kebermaknaan. Atau bisa jadi ketika baca pulang malu nggak pulang rindu ya. Nah, karena memang kita menginginkan untuk pulang ke rumah, pulang ke kampung halaman, tapi ketika kalaupun pulang ya saya belum jadi apa-apa. Iya, malu gitu. Malu juga ya. Saya nggak bisa apa-apa, atau misalkan ada sesuatu yang di sana kita menghindari bertemu dengan seseorang itu. Nah, ini momen itu berkaitan dengan apa yang dilihat melalui sensori dan itu menjadi sesuatu yang berkesan. Yang berkesan dan masuk ke alam bawah sadar atau memori yang sangat besar ini. Dan yang berikutnya adalah ketika sekarang ngobrol ya, bicara tentang ingatan dan saya mengatakan truk. Nah, di belakangnya kan suka ada tulisan, maka kita langsung terkoneksi. Oh, tadi juga proses ya. Betul, untuk menggali ya. Untuk proses dari kognisi itu terkoneksi dengan satu pengalaman, satu informasi atau satu kejadian atau satu memori yang tersimpan di memori yang terdalam itu. Nah, kok bisa cepet ya? Ya cepet tidaknya itu tergantung bagaimana kita memaknai hal tersebut. Gitu. Kalau bermakna dan itu sangat terkesan ya, maka itu akan mudah untuk kita ingat. Makanya suka ada ya
Kalau kalau remaja nih, nah ABG yang punya pasangan ada yang gagal move on. Iya, iya. Menarik ya kalau untuk dibahas lagi ya. Menarik juga Gagal kan. move on, tinjauan dari psikologi kognitif, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Berarti hal ini juga kalau misalkan nih Kang ya, ada contoh lagi, misalkan kita memandang seseorang tuh galak gitu, Hmm. tapi tiba-tiba pas kita komunikasi, bergaul, ternyata nggak sesuai, itu masuk nggak ke? Nah, itu terkait dengan tadi yang saya bahas, terkait dengan asumsi dan persepsi. Oh gitu. Kalau ketika mendengar belum kita mengalami secara langsung, baru mendengar saja dan kita dipikirkan dalam pikiran kita, itu baru persepsi. Nah, lewat pembuktian itu nanti akan di cross check dengan pembuktian. Kata orang begini, nyatanya bagaimana? Nah, nanti akan masuk ke asumsi. Kalau sudah ada dalam kejadian nyatanya dan dia mengalaminya langsung, itu diasumsi di terjadi, dan nanti akan masuk ke bagian memori yang sangat luas tadi, gitu, yang terdalam itu tadi, begitu. Jadi ini juga perannya sangat penting bagi diri sendiri ya Kang ya. Betul. Kalau saya menuliskan ada 3 peran dalam psikologi kognitif ini. Yang pertama, psikologi kognitif itu berperan penting karena kognisi merupakan proses mental atau pikiran yang memiliki peran penting dalam yang mendasar ya dalam kajian tentang psikologi sebagai studi manusia. Jadi kognisi ini satu hal yang penting untuk dikaji gitu. Makanya kalau saya melihat ya, studi-studi lanjutan untuk tentang psikologi ini atau tentang konseling ini kedepannya akan banyak kajian tentang neuroscience ya, gitu. neuroscience dalam psikologi atau neuroscience dalam konseling, karena konseling itu kan nanti kan akan berhadapan langsung dengan orangnya. Bagaimana sebuah proses-proses pemikiran yang mengakibatkan satu kejadian tertentu atau momen-momen tertentu mengakibatkan sebuah pikiran tertentu, dan itu mengalami sebuah proses dalam diri orang, dan itu akan merubah tingkah laku seseorang. Nah, itu harus dipelajari. Itu yang akan dipelajari ke depannya. Begitu satu ya. Yang kedua, psikologi kognitif ini memiliki pandangan yang berpengaruh besar dan berperan penting dalam bidang-bidang ilmu psikologi lainnya. Makanya muncul ada kognitif terapi, ada kognitif behavior terapi, banyak. Ini adalah bagian dari dampak bagaimana psikologi kognitif berpengaruh dalam kehidupan manusia, atau kehidupan manusia ini dipandang dalam psikologi kognitif dalam perspektif seperti apa, dan ini nanti melahirkan sebuah pendekatan baru yang itu hasil dari pengaruh atau manfaat atau peran psikologi kognitif itu sendiri, begitu. Nah, nanti akan dampaknya itu akan bagaimana proses konseling atau bagaimana psikologi dalam memahami atau mendiagnosis perilaku manusia dalam konteks tertentu ya. Nah, ini manfaat yang kedua. Sedangkan peran yang ketiga di sini psikologi kognitif ini punya peran penting yang apa ya, yang karena begini, yang bekerja melalui sebuah pemahaman konsep-konsep tentang kognisi. Jadi konsep-konsep yang ada di kognisi ini ditangkap oleh para ahli atau para tokoh-tokoh yang mereka menganut aliran psikologi kognitif, dan itu ditangkap, dan bagaimana mereka akan menghasilkan sebuah informasi-informasi atau menemukan informasi yang ditunjukkan oleh tingkah laku tertentu, begitu. Nah, ini akan informasi ini ya, yang informasi ini akan ditangkap secara efisien dan terorganisir secara baik, sehingga apa yang akan terjadi ya, ini ini akan tersimpan dalam sistem informasi. Nah, contoh begini, pernah buka HP, ketika buka medsos ya, kok yang muncul itu iklannya sama, itu lagi. Iya, benar. Nah, karena apa? Itu terkait dengan nanti pengolahan data ya, atau big data berperan di sana, data science berperan di sana. Tapi yang paling penting adalah pola yang terjadi dalam kognisi ini sudah mulai direkap dan dipelajari dalam bentuk-bentuk perilaku manusia, dan perilaku ini menjadi satu bagian bagaimana psikologi kognitif berperan penting dalam mengembangkan keilmuan lainnya. Contoh tadi big data science itu adalah bagian dari pengembangan psikologi kognitif. Gitu tadi ya. Tuh. Jadi selain itu juga mungkin untuk menghindari kita termakan oleh hoax juga ya kan? Betul, karena dalam hoax itu ya, bagaimana orang-orang mengambil peranan atau mengalihkan isu ini menjadi
sebuah pola tertentu. Itu adalah bagian permainan bagaimana kognisi dimainkan. Iya. Itu betul-betul orang-orang yang pintar seperti inilah yang mereka memainkan dan itu bisa menggiring jadi sebuah opini-opini tertentu gitu. Ya, dengan belajar psikologi kognitif ini ya kita meminimalisir ataupun membentengi kita dari arus informasi yang semakin banyak di era sekarang ya kan. Betul, karena di sini kalau ini. kita lihat di lingkup psikologi kognitif ini ya, atau lingkup studi tentang psikologi kognitif ini banyak. Jadi persepsi yang sudah saya jelaskan ya, kemudian ada asumsi, kemudian ada bagaimana menarik perhatian. Kalau terkait dengan menarik perhatian, saya ingat begini. Teman-teman beberapa waktu yang lalu ya, mungkin ya ini banyak kejadian, banyak fenomenanya itu di 2 atau 3 tahun yang ke belakang. Suka di pinggir jalan itu suka ada tulisan, jangan tengok kiri. Oh iya Nah, benar. ini ada 2 bagian kalau dalam psikologi kognitif, yang terkait dengan perhatian, yang kedua terkait dengan bagaimana orang mengambil sebuah keputusan. Nah, perhatiannya seperti apa? Kalau orang itu dia perhatiannya mengikuti apa yang diperintahkan, jangan tengok kiri. Jangan tengok kiri. Sebetulnya dalam pola bahasa, kalau terkait dengan tadi bahasa ya, di dalam sistem otak kita itu, kita sangat tidak ramah dengan kata yang tidak atau jangan. Berarti iya emang kalau jangan malah itu kayak perintah gitu ya. Betul. Semakin dilarang maka akan semakin penasaran. Kalau tanpa keterangan. Jadi kalau misalkan tulisannya begini ya, jangan tengok kiri. Kalau ada lanjutannya, karena di kiri ada bla 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 bla. Nah, maka orang pasti tidak. Kalau yang karenanya itu penyebabnya itu sesuatu hal yang tidak membuat orang itu senang, tidak senang ya. Membuat orang itu tidak senang, maka dia akan menengok ke sebelah kanan. Iya. Karena tidak ada lanjutan, maka akan membuat orang menjadi penasaran. Betul kan? Teman-teman begitu juga kan? Iya, benar. Nah, ini bagaimana menarik perhatian itu. Nah, ada 2 kemungkinan tadi jawabannya, dan orang akan akan bermain dengan 2 kemungkinan tadi. Menengok ke kiri atau tidak menengok ke sebelah kiri. Kalau tidak dibuat tulisan itu, maka dia akan lurus kan? Lurus. Tidak akan menengok. Biasa jadi aja yang gitu. diambil yang 50% ini kemungkinan. Maka strategi marketingnya seperti itu akan diambil dengan baik. Makanya di sini juga menunjukkan bahwasanya psikologi kognitif juga berperan dalam pengembangan keilmuan marketing juga. Begitu. Nah, ini terkait dengan tadi perhatian. Nah, ada objeknya yang akan dilihat. Yang berikutnya ingatan. Itu kan ingatan lagi berarti ya kan. Lagi ingatan. Kalau kita berbicara tentang lingkup studinya itu pasti dengan ingatan juga. Ada satu kajian ya terkait dengan ingatan ini. Kalau tadi dijelaskan tentang ingat dan lupa, dan ketika orang mengingat ini menyimpan dalam memori jangka panjang, kadang ketika kita berada dalam satu kondisi atau tempat tertentu, kita merasakan perasaan saya pernah kesini ya. Pernah ngalami nggak? Pernah. Nah, ingat nggak apa namanya itu? Namanya dejavu kan? Betul, dejavu itu namanya. Teman-teman yang lain juga pasti ingat ya. Kok saya perasaan pernah mengalami ini deh, saya pernah kesini deh, tapi kapan ya? Nah, itu sebetulnya kalau dalam ilmu psikologi kognitif ya, itu bukan hal yang mistis sebetulnya, tapi memang bagaimana kemampuan kognisi dia bisa menyimpan banyak informasi yang di dalam memori yang sangat luas tersebut ya. Kemudian nanti ketika di recall, dia berada dalam satu situasi tertentu, dia akan merecall ingatan tersebut, dan dia merasakan saya pernah berada dalam situasi seperti ini deh. Dan yang berikutnya kalau terkait dengan term dejavu ya, term dejavu ini akan ada sebuah perasaan kalau ini begini, maka berikutnya pasti akan A, B, C, D dan D seterusnya. Ya enggak? Nah, dejavu seperti itu. Kalau menurut kajian psikologi kognitif itu bukan satu hal yang bersifat mistis. Nah, tapi bagaimana dia bisa memprediksikan? Tadi dianalisis sudah ya, kognitifnya menganalisis situasi seperti ini. Kalian misalkan melihat video ini ya, saya perasaan pernah kenal dengan Kang Idat ya. Nah, di mana dan lain sebagainya. Kemudian ketika melihat Kang Panjul, saya ingat nih, ini siapa ya? Padahal belum pernah ketemu dengan Kang Panjul. Nah, ini adalah bagaimana
kognisi atau memori yang berkaitan dengan diri saya itu nanti diangkat dan diperkirakan, oh kira-kira saya bertemu dengan Kang Panjul itu A, B, C dan seterusnya. Maka yang berikutnya adalah memprediksikan apa yang terjadi ke depan. Oh mungkin di sesi berikutnya, nah ini pasti akan membahas tentang dejavu. Penasaran kan dengan dejavu? Ya, mungkin ya ini juga bahasanya kalau kita masukin juga di sini nggak mungkin cukup satu video ya. Nanti dejavu ini saya akan undang Kang Babe ya. Iya. Kang Babe akan mengupas karena kenapa? Kang Babe sering mengalami dejavu. Iya. Pernah diskusi dengan saya, kemudian kata saya kita diskusi panjang lebar, kemudian yang bersangkutan nangkep, oh Kang dejavu itu begini ya. Nah nanti di sesi kedua kita akan bahas tentang dejavu dan ingatan. Ya mungkin kita akan kupas lebih lanjut tentang dejavu di video selanjutnya mungkin ya Kang. Ya betul. Nah untuk ini kita bisa ambil sebuah sebuah benang merahnya. Psikologi kognitif itu bukan dalam artian mengkaji tentang perilaku manusia yang bisa dia meramal atau biasa meramal, bukan. Tapi ilmu ini mengkaji tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan perspektif, asumsi, bahasa dan lain sebagainya, yang itu akan menjadi sebuah pola tertentu dan menjadi sebuah perilaku manusia dan dia bisa menganalisis sebelum masuk ke dalam memori yang sangat besar atau memori yang terdalam. Nah, ketika masuk ke dalam memori terdalam yang sangat luas itu ya, nanti bagaimana proses kognitif berikutnya untuk merecall dengan mudah. Makanya ada istilah ya, pintar itu kan bukan masalah dia memang dari dulunya pintar, tapi bagaimana dia bisa berkali-kali menghafal. Menghafal di sini bukan artian menghafalkan bahasanya yang sesuai dengan bukunya, tapi bagaimana dia belajar untuk mengkaji apa yang mau dia pelajari. Misalkan karena dia orang yang biasa saja, merasa orang yang biasa saja, maka dia merasa saya perlu belajarnya berkali-kali. Nah, yang belajar berkali-kali inilah yang untuk merecall informasi yang masuk di dalam sebuah memori yang terdalam atau alam bawah sadarnya yang terdalam ini di-recall ke atas begitu. Jadi mungkin menambahkan ya Kang, psikologi kognitif dari tadi yang Kang Idat udah jelaskan dari awal sampai akhir, berarti psikologi kognitif ini adalah ilmu atau ranah psikologi yang mempelajari tentang memahami bagaimana orang membentuk, menyimpan dan menggunakan ingatan ya kan. Betul. Mempersiapkan informasi dan menangkap informasi di dunia sekitar, terus bagaimana memproses informasi tersebut, terus bagaimana bahasa itu berkembang ya kan ya. Ya, betul. Makanya di dalam lingkup psikologi kognitif ini juga ya, kita mempelajari tentang bagaimana seseorang bisa menyelesaikan satu permasalahan. Itu dikaji dalam psikologi kognitif. Dan yang berikutnya juga psikologi kognitif mempelajari tentang inteligensi. Nah, jadi tentang IQ itu justru lahirnya dari perspektif ini, psikologi kognitif ini, dari perspektif Aristoteles dan Plato itu gitu ya. Dari sana awalnya gitu. Itu Kang Panjul ya. Jadi sepertinya untuk kedepannya teman-teman bisa mempelajari tentang esensi atau apa yang telah dipelajari hari ini. Kemudian saya ingin menganalisis, teman-teman ingat nggak apa yang diingat dengan sesuatu, dengan tempat. Kemudian apa yang membuat tempat tersebut itu berkesan, kita ingat terus-terusan. Nah, analisis apakah ada kaitannya dengan kesan, apakah ada kaitannya dengan ketertarikannya, ada minat dan seterusnya. Analisis, nanti teman-teman yang lainnya bisa ketik ya di kolom komentar ya di bawah. Misalkan ada tempat atau hal ataupun yang menjadi apa ya kan? Yang menjadi satu hal yang sangat berkesan. Nah, dan itu nanti mudah untuk diingat lagi, atau perasaan saya pernah ke tempat ini deh. Nah, ada dejavunya. Nanti pengalaman itu kalau teman-teman komentar di bawah di kolom komentar ya, kita akan bahas untuk di sesi berikutnya, atau kita akan undang teman-teman untuk berbicara di sini. Dan kita akan analisis langsung. Begitu. Mantap. Ya. Ini bakal episode selanjutnya bakal seru-seru banget sih pembahasannya. Betul. Karena dengan psikologi kognitif ini saja
nanti akan melahirkan banyak perspektif lain dan banyak melahirkan bahasan-bahasan lain yang itu sangat menarik untuk kita kaji. Termasuk misalkan ya, bagaimana traumatik dilihat dari perspektif psikologi kognitif. Trauma, kenapa orang nggak bisa move on tadi ya. Kalau ada yang komen, kalau menarik untuk dikaji, saya akan minta untuk duduk di kursi. Nah, iya. Mangga cali. Gitu. Ya. Baik, itu ya Kang Panjul yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin cukup segitu ya penjelasan mengenai psikologi atau definisi psikologi kognitif itu sendiri. Mungkin kedepannya nanti kita akan bahas sub-sub dari psikologi kognitif itu ada apa aja, karena banyak sekali ya Kang ya. Dan kemudian ada deja vu tadi untuk ya mungkin episode selanjutnya ya. Mungkin sekian dari kita berdua. Saya Kang Panjul dan saya Kang Idat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan tetap setia bersama Kursi, kuliah relevan dan berisi. Mangga cali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sadayana mangga.